Hai, menengok aku nge-vlog iki lho. Duh, hai. So ya, karena gue habis open BO di sini, jadi ya akhirnya sekalian lah gue bikin vlog begitu kan. Ada yang banyak banget nanya ke gue before afternya setelah gue apa ini dermapen ya. Kelihatan kan muka gue semakin merah begitu kan. Jadi ya, jadi video ini gue bakal jelasin bagaimana perbedaan gue sebelum dan setelah dermapen begitu. Tapi jujur ya, gue kalau gak punya foto sebelum dermapen. Jadi gue mau jelasin aja perbedaan gue yang gue rasain setelah dermapen. Gak apa-apa ya, ikhlasin ya. Mohon maaf deh gue, mohon maaf. So, gue mau jelasin sampai tiduran ya, biar kayak orang-orang begitu. Lu lihat kondisi muka gue sekarang, ketimbang dulu, tapi sekarang udah kayak, aduh, kelilipan gue. Dajjal keluar kau. Kayak orang kesurupan gue. Aduh, maaf ya. Gue mau cerita dulu nih kenapa gue melakukan dermapen begitu kan. Sebenarnya kan gue udah derma roller MTS selama 3 kali kan. Kalau Natasha itu 1.750.000 begitu kan. 3 kali begitu kan. Nah, gue ngerasanya bopeng gue tetap kayak ada bopeng, cuman mulai membaik begitu, mulai membaik. Jadi pada dasarnya sebenarnya muka gue tuh perlu di derma, bukan di MTS dulu. Karena bagaimanapun gue pakai skincare itu nggak bakal memperbaiki bopeng gue. Jadi gue memutuskan untuk melakukan MTS begitu kan 3 kali. Nah, setelah MTS 3 kali itu bener muka gue merah-merah, sakit, merah-merah, lama banget kayak sebulan pun itu, meskipun udah kayak merahnya berkurang banget sih, tapi tetap kelihatan merah. Jadi kayak orang tuh tahu kalau lu tuh habis perawatan karena saking merahnya begitu. Gue kayak dikira orang habis gebukin gue. Nah, setelah itu gue ke dokter lagi kan. Ternyata muka gue masih kayak bopeng begini loh, tapi kayak udah ngangkat banget sih. Ini kalau kalian bisa lihat sih. Nggak bisa ya, aduh. Gue deketin, aduh muka gue jelek banget kayak setan. Kayak gini-gini, ini muka gue sih. Tapi menurut teman-teman gue udah kayak mendingan jauh ketimbang awal-awal dulu pas zaman-zaman kayak rakyat itu. Rakyat apa sih goblok? Nah, setelah teman-teman gue bilang kalau kulit gue bagusan, berarti kayak ngefek begitu kan. Ternyata dermapen sama derma roller ngefek banget terhadap muka gue begitu kan. Nah, kalau ditanya lo mending dermapen atau derma roller, lo milih dermapen atau MTS? Kalau gue jujur milih ke dermapen. Karena dermapen itu fokus ke satu titik bopeng lo. Jadi kayak kalau bopeng lo di pipi ya cuman kayak di pipi doang. Kalau derma roller tuh kayak kalian digesek semua muka kalian. Udah kayak orang diazab kalian begitu. Terus dermapen itu dikasih serum sama dokternya buat memancing kolagen. Begitu kan. Jadi lebih baik dermapen. Terus kan lebih baik kan bayarnya cuman sekali perawatan. Kalau derma roller kan, kalau di Natasha kan sekalian gitu kan, langsung sekalian bayar gitu kan. Kalau dermapen kan enggak, sekali perawatan ya sekali bayar. Cuman harganya ya kayak mengazab banget itu harganya 650. Kayak langsung jatuh miskin gue. Nah, setelah perawatan itu dermapen, pas awal gue ngerasanya muka gue tuh semakin rusak kayak, karena kan mungkin kayak digeseknya semakin kayak fokus gitu kan. Jadi muka gue tuh kayak merahnya cuma di sini kayak orang digebukin beneran, kayak cuma di sini kagak rata kayak kita derma roller begitu. Bu, kerudungnya Bu kelihatan, gue kayak sama pembantu gue di sini. Bercanda pembantu. Terus sebenarnya gue bingung mau jelasin apa. Karena kalau kalian lihat dari vlog-vlogku sebelumnya, pasti kalian tahu perbedaannya ketika gue buruk rupa sampai sekarang yang masih buruk rupa begitu. Gak ada bedanya sebenarnya. Tapi kayak muka gue semakin bagus, gue kayak semakin berasa seperti Princess Elsa. Gue bercanda Princess Elsa kalau dengerin ini langsung mungkin kesurupan. Bagaimana mungkin gue punya kembaran kayak siluman begini? Aduh, maaf ya Princess Elsa.
Jadi intinya vlog ini cuman gue ngomong doang, agak ada apa-apanya sebenarnya. Kalau kalian dengerin ini, kalau merasa bermanfaat ya alhamdulillah, kalau enggak ya mohon maaf, ya udah mohon maaf. Tapi gue punya tips sih, kalau seumpama kalian lagi berjerawat sekarang, istilahnya begini nih, lu harus nyingkirin dulu akar masalah muka lu, baru nyelesain yang di luar-luarnya, begitu kan. Kadang kayak masalah jerawat kan berminyak gitu kan, jadi mungkin nih lu harus nyelesain permasalahan wajah berminyak lu dulu. Abis itu biasanya kalau wajah udah kurang minyaknya ini jerawat juga bakal berkurang, begitu kan. Jadi cari tahu dulu akar masalah dari jerawat lu. Kalau udah barulah mencoba untuk perawatan yang semakin mehong, begitu. Nah, begitulah cerita singkatnya gue. Kakak adek, aduh, gue cerita apa sih? Dan setelah pertama kali gue dermapen di bulan apa ya, Januari tanggal berapa ya itu ya, gue lupa. Sampai sekarang pun masih merah. Kalian bisa lihat kan kalau muka gue juga semakin merah. Tapi kemarin gue habis ini sih diamond pill sih, jadi semakin merah muka gue. Sebetulnya merahnya itu kayak, kalian nggak bisa kayak, mungkin juga perbedaan muka kali ya. Muka gue kayak sensitif banget kan, jadi kayak merahnya masih bertahan lama di sini, masih ngontrak merahnya. Jadi kayak gue harus pakai skincare buat mengurangi merah-merah ini sih. Jadi efeknya cuman kayak merah begitu. Kalau sama kalian lagi free atau lagi WFH di rumah nggak masalah sih. Tapi kalau kalian kerja di luar, harus ketemu sama banyak orang, itu kayak malu banget karena merahnya tuh merah banget, kayak kalian digebukin. Nggak cuman sekampung, sedunia kalian digebukinnya. Karena azab, serius gue, merahnya merah banget, beneran. Terus habis itu muka kalian kayak merasa perih banget sih, perih, sakit, panas, bukan panas sih, sakit kayak nyut-nyutan gitu loh muka kalian setelah di MTS, bukan MTS, di dermapen, nyut-nyutannya kayak. Tapi gue ngerasanya semakin pas gue di dermapen gak kerasa seberapa sakit sih ketimbang MTS lebih sakit mungkin. Tapi mungkin gara-gara memang di anestesi 2 kali, makanya kayak ngerasa gak sakit. Anestesinya ngaruh banget sih. Jadi ya beginilah muka gue. Kalau semua kalian pengen tahu muka awal gue, ya coba lihat vlog gue sebelumnya. Hasilnya begini. Jadi boleh dihitung kalau gue itu perawatan MTS 3 kali, dermapen sekali. Yang paling efek memang perawatan MTS sama dermapen. Lain-lainnya kayak diamond pill itu cuman kayak perawatan kecil yang mendukung muka gue biar lebih kelihatan bagus aja. Tapi yang paling ngaruh muka gue buat ngilangin bopeng adalah MTS dan dermapen. Jadi semua kalau kalian ada bopeng dan berusaha ngilangin bopeng pakai skincare, itu bener-bener gak berguna sih menurut gue. Gue pakai Sombaimi juga yang yang Snell Rusika juga, itu nggak seberapa ngaruh di muka gue. Yang ngaruh banget adalah yang ya MTS sama dermapen. Sombaimi itu cuman buat kayak menenangkan muka gue biar nggak semakin perih, nggak semakin beradang, atau cuman kayak menenangkan muka gue aja begitu. Begitu sih vlog kali ini. Kalau semua kalian ada tanya-tanya, coba tanya di Instagram aku aja ya, biar kayak aku bisa langsung jawab, maksud gue bisa langsung jawab di Instagram begitu. Kalau di YouTube kan mesti gue kayak harus bikin konten dulu begitu kan. Jadi gue baru sempat aja begitu. Maaf ya kayak terlalu lama bikin konten ini, tapi gue ngerasa kalau konten ini juga nggak seberapa berguna buat kalian. Tapi kalau berguna ya gue alhamdulillah, kalau nggak berguna ya gue nggak apa-apa sih. Gue ikhlas, Riorobun, gue ikhlas. Jadi begitulah vlog kali ini. Meskipun vlog ini rada gak berguna, semoga jerawat kalian cepat sembuh. Semoga kalian juga banyak duitnya biar buat perawatan juga begitu ya. Jadi ya, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah. Diam ya. Oke. Bye.